Kembali lagi di channel Alkato Banyubuana. Perkenalkan, nama saya Alkato Banyubuana di kelas 1 PB. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang K3 secara sistematis, jelas dan terpadu. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah upaya yang sistematis untuk melindungi tenaga kerja dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Penerapan K3 bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, produktif, serta melindungi manusia, peralatan, material, dan lingkungan kerja. Dengan penerapan K3 yang baik, risiko kecelakaan dapat ditekan dan produktivitas kerja dapat meningkat. Baiklah, dalam penerapan K3, salah satu metode paling penting adalah HIRAK atau gradasi. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko, serta menentukan pengendalian yang sesuai. Risiko dinilai berdasarkan tingkatannya, terjadinya bahaya dan tingkat keparahan dampaknya, sehingga dapat dikategorikan menjadi risiko tinggi, sedang, dan rendah. Hasil penilaian ini digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pengendalian risiko. Selain itu, ada juga Job Safety Analysis atau JSA. JSA merupakan teknik analisis pekerjaan dengan menguraikan pekerjaan menjadi langkah-langkah kerja pada setiap langkah kerja. Potensi bahaya diidentifikasi dan ditentukan tindakan pengendaliannya. JSA sangat penting loh diterapkan pada pekerjaan risiko tinggi dan pekerjaan yang belum memiliki prosedur kerja baku, agar pekerja memiliki panduan kerja yang aman dan juga jelas. Pengendalian risiko juga dilakukan melalui pengambilan rambu keselamatan dan penerapan lockout takeout atau disebut LOTO. Rambu keselamatan berfungsi sebagai peringatan visual terhadap potensi bahaya di tempat kerja. Sedangkan LOTO merupakan prosedur pengendalian energi berbahaya dengan mengunci dan memberi tanda pada mesin atau peralatan yang sedang diperbaiki. Tujuan LOTO adalah mencegah mesin menyala atau bergerak secara tidak sengaja dapat menyebabkan kecelakaan serius. Selain itu, di tempat kerja juga terdapat bahan berbahaya dan beracun atau B3. B3 merupakan bahan yang karena sifatnya dan konsentrasinya dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Pengelolaan B3 dilakukan melalui penyimpanan yang aman, pelabelan yang jelas, pemahaman MSDS, serta penggunaan alat pelindung diri. Apabila terjadi kecelakaan kerja, pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K harus segera diberikan. P3K bertujuan menyelamatkan nyawa, mencegah kondisi korban memburuk, dan mengurangi penderitaan korban sebelum mendapatkan pertolongan medis lanjutan. Pada kondisi henti napas atau henti jantung, tindakan CPR atau resusitasi jantung dan paru sangat diperlukan. CPR dilakukan dengan kompresi dada dan bantuan napas untuk mempertahankan aliran darah dan oksigen ke organ vital. Penggunaan AED atau Automatic External Defibrillator bersama CPR dapat meningkatkan peluang hidup korban secara signifikan sebelum bantuan medis datang. Selain risiko kecelakaan, terdapat pula penyakit akibat kerja atau PAK. PAK merupakan penyakit yang disebabkan oleh faktor pekerja dan lingkungan kerja. Pencegahan PAK dilakukan melalui pengendalian bahaya, penggunaan APD, pemeriksaan kesehatan berkala, serta penerapan K3 secara konsisten. Dengan penerapan K3 yang baik dan berkelanjutan, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif bagi seluruh tenaga kerja. Dalam kondisi darurat, fire safety dan fire fighting sangat penting untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran. Kebakaran terjadi karena adanya 3 unsur utama, yaitu bahan bakar, panas, dan juga oksigen. Oleh karena itu, penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR sesuai dengan klasifikasi kebakaran dapat membantu mengendalikan kebakaran sejak dini. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang materi-materi K3. Saya Alkato Banyubuana, pamit undur diri. Sekian, terima kasih.